Kalau gitu boleh nggak saya simpulkan gini, mungkin pertanyaan terakhir nih Ustadz ya, biar menyelesaikan semuanya dengan nyaman gitu Ustadz ya. Artinya Anda cinta Indonesia, cinta NKRI, cinta Pancasila? Iya, 100%. Ya. Itu Pancasila, Mas. Sila pertamanya kan ketuhanan yang Maha Esa. Yeah. Itu kalau bahasa agama kita kan tauhid, mengesahkan Tuhan kan gitu. Itu yang selalu kami dakwakan, gitu kan. Keadilan, kemakmuran, semua kita ajakkan. Orang kaya kita suruh sedekah dan segala macam gitu. Tak mungkin. Syair-syair yang dilantunkan di Indonesia Raya dan yang sejenisnya semua untuk membangkitkan semangat pejuang pada dulu. Masa kita mau hapus begitu saja? Yeah, Itu yeah. nggak mungkin. NKRI, ya harga mati semuanya ini. Nah, tapi kalau NKRI artinya adalah banyak agama yang berbeda dan kita menghormati agama yang berbeda nih. Saya udah bahasakan tadi, Mas. Di zaman Nabi SAW ada orang Yahudi dan bagaimana Nabi bermuamalah. Okay. Nabi bertetangga sama mereka. Nabi pernah diundang makan, beliau datang. Nabi pernah transaksi jual beli di pasarnya dan para sahabat juga begitu. Bahkan waktu Nabi Muhammad SAW meninggal itu, beliau sempat, anak mantunya Utsman bin Affan orang kaya, tapi beliau tidak ambil uang dari situ. Beliau gadaikan baju perangnya di satu orang Yahudi untuk mengambil uang. Jadi kalau beliau tidak sempat bayar, itu sudah terbayar dengan baju perang itu. Itu dengan seorang Yahudi, gitu kan. Jadi Nabi itu sangat bijak. Kalaupun ada satu orang non-Muslim yang melakukan satu kesalahan, maka beliau betul-betul bijak menilai orangnya ya, bukan rasnya, bukan agamanya. Itu penting. Makanya Nabi SAW waktu mengepung suku Kainuqa, salah satu dari 3 suku Yahudi tadi yang sempat diusir dari Madinah oleh Nabi karena mereka melanggar pelanggaran. Itu karena mereka membunuh satu orang Muslim di pasar mereka. Nabi kepung, Nabi minta, itu yang bunuh itu serahkan ke kami, biar kami adili. Jadi Nabi nggak semuanya gitu. Walaupun nanti pada saat mereka nggak mau diserahkan, Nabi kepung mereka. Kalau nggak mau diserahin, kalian saling bela, ya udah, tidak bisa setempat bersama kami, kan gitu. Jadi memang secara individu. Saya pun menerapkan itu. Dan saya, misal contoh dalam rumah tangga dengan istri, anak-anak yang saya hadapin, teman-teman, staf di kantor, saya selalu coba bijaksana, karena agama mengajarkan itu. Pada saat istri saya melakukan satu kesalahan, saya sedang melihat kesalahan itu saja. Saya tidak akan pernah mengorek-ngorek masa yang kesalahan yang lain saya tumpukan misalnya. Dia telat sholat misalnya. Saya katakan sholat itu tidak boleh telat, kerjakan maka perbaikin. Saya tidak akan jadikan ini berarti orangnya buruk nih gara-gara ini. Enggak. Pada saat dia sudah perbaikin ya sudah. Bagi saya begitu. Balik-balik lagi kasualistis. Ya, momen-momen tersebut kesalahan tertentu dan sebagainya. Ya. Dan tidak ada hubungannya sama fisik sekali lagi. Jadi kita sedang meluruskan kesalahan yang sedang ada saja. Ya. Wah, menarik sekali. Ini harusnya Indonesia itu kalau bisa membuka perdebatan seperti ini kayaknya damai harusnya. Ada di tengah-tengah aja gitu maksudnya. Ya udah beda pendapat, beda ini dan sebagainya, menghargai pendapat orang lain juga. Sebenarnya yang saya sayangkan itu vonis itu. Vonis ini yang terlalu sakit sekali ya. Artinya anti NKRI, keluar dari Indonesia. Ini luar biasa gitu. Jadi seakan-akan kita ini sudah pemberontak yang luar biasa hanya karena sebuah pertanyaan yang udah angkat senjata gitu ya. Untuk verifikasi. Kalau saya mungkin membentuk Indonesia, mungkin negara merdeka seperti itu Timur buat mungkin itu masih masuk akal ya. Ini kita hidup bersama. Saya pakai KTP resmi, saya pakai paspor resmi, akte lahir saya resmi semua. Gak ada sesuatu yang saya bentrok gitu. Dan alhamdulillah. Ya, mengerti Ustaz. Sampai saya pernah sampaikan juga di pengajian tuh Mas, mungkin saya bilang kita agak berbeda sedikit dengan kondisi teman-teman di Saudi. Saya bukan bicara tentang Saudi, tapi teman-teman yang ada di sana para dai-dai gitu. Mereka itu tidak pernah berhenti di khutbah Jumat, di di sholat witir ya, kalau Ramadan Mas Didi nonton, itu di akhir sholat witir mereka biasa kunut. Ya. Itu nggak pernah lepas mendoakan agar pemimpin mereka dapat petunjuk. Di pendamping mereka, para menteri mendapatkan petunjuk, seluruh pejabat pemerintah mendapatkan petunjuk agar mereka bisa memakmurkan masyarakat dan segala macam. Kalau kita kan kebanyakan salah sedikit udah harus vonis turunin gini dan gitu. Kadang-kadang saya juga bingung. Ini saya tidak bicara tentang kepemimpinan siapapun sekarang, tapi siapa saja dalam Islam gitu. Kita kan kebanyakan teman di Indonesia ini kita seperti penonton bola Mas. Saya beri kasih contoh gitu. Kan pemain bola ini dari kecil berlatih bola nih, tendangan penalti segala macam, dia sudah hebat deh. Penontonnya merasa lebih hebat ya. Nah, satu waktu dia tendang penalti ini gagal. Bodoh gitu. Iya. Bahkan pecat aja, keluarkan ganti. Itu yang terjadi. Padahal mungkin dia pada saat itu saja salah. Iya.
Masa dia harus dikeluarkan dari klub? Mungkin dari 100 pertandingan, 1 dia salah, 99 dia menang. Dia bagus, dia cetak gol kan gitu. Tapi seperti itu keadaan mayoritas atau kebanyakan kita. Sayang sekali. Bahkan orang bicara tentang vonis orang ini di pinggir-pinggir got jalanan, di warung-warung kopi, gitu kan. Ibu-ibu lagi goreng, bicara masalah intan itu, ribut suami istri antara ini. Oke, Ustadz. Kenapa bisa terjadi seperti itu masyarakat kita? Di dua sisi, di dua pihak ya, mau kanan mau kiri, saling memvonis. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini kan artinya ada yang memecah dulu gara-garanya. Saya tidak tahu kalau sebab utamanya Mas ya. Cuman saya lihat mungkin kita dalam proses belajar mungkin masalah demokrasi ya, yang kita akhirnya bebas berpendapat segala macam, tapi memang belum terkontrol. Makanya kalau saya pribadi bicara sih lingkup saya dengan pengajian saya saja. Saya bilang ibu-ibu, kalau biasanya ibu-ibu banyak kan gitu, kalau ibu-ibu saya sarankan untuk fokus kepada pekerjaannya, jadi bisa lebih maksimal. Jadi nggak usah lagi goreng tempe, goreng ikan, terus kamu kelompok 10 atau kelompok 11 gitu kan. Jadi nggak usah gitu. Karena itu bukan wacana, nanti tempenya hangus. Ya. Atau orang lagi duduk minum kopi, pekerjaannya cuma supir di jalan, dia tidak sama sekali ada hubungannya sama politik atau ekonomi, lalu dia sibuk bicara tentang masalah itu. Artinya buang-buang waktu, nggak ada gunanya. Kalau bicara ahlinya mungkin lain. Atau apa yang kita berikan saran sampai, itu berbeda kan gitu. Lebih baik kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif yang mungkin bisa menambah pahala buat kita, bisa menambah ilmu. Kita korek informasi baru mungkin sama orang di depan kita yang kira-kira bermanfaat lah. Memperbaiki ekonomi kita, memperbaiki akhlak kita, sikap dan segala macam gitu. Baik Ustadz Khalid, terima kasih banyak. Ini menginspirasi sekali tadi jawaban-jawabannya. Ya mudah-mudahan Indonesia dengan ada jawaban ini menenangkan dan Indonesia semakin tenang, dan yang pasti kita semuanya juga NKRI Pancasila dan ya mendukung hal itu semua. Dan saya berharap mudah-mudahan Allah SWT bisa menyatukan hati-hati kita. Dalam arti kata, lebih baik kita dahulukan kesatuan dan persatuan daripada perpecahan. Dan maksudnya gini, sebelum terjadi vonis dan segala macam, maka kita dahulukan dulu satu dan kesatuan itu. Mungkin dengan cross check, mungkin dengan salah satunya seperti ini kan. Maksudnya kita ngobrol, kita tanya, kita apa, akhirnya bisa ini loh, gini. Seperti itu belum menilai. Sehingga perpecahan itu sangat jauh. Orang yang benar kita dukung, orang yang salah kita rangkul supaya dia bisa menjadi baik, kan harusnya begitu. Sehingga terus keutuhan negara ini betul-betul terjaga. Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Saya tutup. Terima kasih udah datang. Terima kasih makanan ya. Sama. Let's close it. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.